Baik pendengar, jalan tol ini menjadi pilihan para pengguna jalan dalam menjalankan aktivitasnya, dalam memburu waktu dan menghindari kemacetan. Nah, banyak hal juga yang kita perlu tahu tentang berkendara di jalan tol. Dan seperti apa? Saat ini saya Sami Burhani kembali menemani Anda, saya dan tim dari Radio El Cinta saat ini sedang berada di kantor Hutama Karya Tol Jor Hutama Karya. Dan di depan saya sudah ada 4 bapak-bapak ini yang ganteng-ganteng ya. Ada Pak Wahyu. Betul. Ya, Pak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Pak Wahyu selaku apa di Hutama Karya nih? Saya sebagai officer operasional di ruas tol cabang Jor S ini. Untuk ruas tol Jor S ini kita dimulai dari kilometer 19.550 Ya. sampai dengan 33.800. Jadi dari Pondok Pinang sampai dengan Taman Mini, itu ruas tol Jor S. Baik. Gitu, Pak. Ya, berikutnya ada Bapak Saryan, Pak. Pak Syarian, selaku apa di Hutama Karya nih Pak Syarian? Saya koordinator pelayanan lalu lintas. Koordinator pelayanan lalu lintas. Baik, ke sebelahnya dulu ada Mas ini ya, belum Bapak ya? Belum, masih Belum. muda saya. Masih muda ya? Iya. Masih jomblo juga? Alhamdulillah. Oke, Saya Pandu Prasetya Utomo sebagai officer pemeliharaan di Jalan Tol Jor S ini, Pak. oke, pemeliharaan jalan Iya, tol bagian Jor S. penanggung jawab pemeliharaannya. Baik, lalu sebelahnya lagi Baik, saya dengan Arif Hidayatullah, saya di Tol Jor S Hutama Karya ini sebagai Sentral Komunikasi dan Informasi. Sentral Komunikasi dan Informasi. Baik, kita kembali ke Pak Wahyu ya. Pak Wahyu ini bagian dari operasional. Betul. Baik, Pak Wahyu dalam operasional di Tol Jor S ini mungkin bisa jelaskan kembali Tol Jor S tadi dari mana sampai kemana? Boleh Pak. Ya, Baik Pak, mungkin sedikit informasi nih kepada pendengar semua ya, Ya. Khususnya untuk Radio El Cinta. Jadi untuk tol Jor S ini kita dimulai dari kilometer 19.550 atau di Pondok Pinang, ya. sampai dengan di kilometer 33.800 atau di Taman Mini Bambu Apus. Jadi yang biasanya pengguna jalan tahu atau pendengar tahu ini Ya. kan Jor itu dari akses Tanjung Priuk ya, dari tol Priuk sampai dengan Kebon Jeruk. Nah, itu tuh kita sebetulnya terintegrasi. Jadi ada beberapa BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol. Jadi nggak cuman HK saja. Jadi ada yang namanya ruas W1, itu ruas penjaringan Kebon Jeruk. Kemudian ada ruas Kebon Jeruk sampai dengan Ulu Jami. Nah ini operatornya adalah MLJ. Kalau yang tadi yang awal ruas W1 itu adalah JLB. Kemudian lanjut ada jalan tol Ulu Jami Pondok Pinang, itu dikelola oleh Jasa Marga. Ya. Kemudian itu nyambung ke Pondok Pinang Jagorawi, itu adalah ruas kita Jor S, HK Jor S. Kemudian lanjut dari 33.800 sampai dengan kilometer 58.200. Itu ada ruas E, itu juga pengelolanya saat ini adalah Jasa Marga. Kemudian terakhir disambung ruas akses Tanjung Priok dari kilometer 58.200 sampai dengan 67.800. Itu ruas akses Tanjung Priok itu dikelola oleh kami juga. Jadi di Jakarta ini HK ada 2 cabang. Yang pertama Jor S, yang kedua adalah akses Tanjung Priok atau bisa disingkat ATP. ATP. Betul. Iya, karena kan kebanyakan pendengar atau masyarakat tahunya wah ini pengelolanya kayaknya seolah-olah satu. Betul. Makanya yang dikomplain satu itu aja terus. Betul. Iya. Ya terus jadi seperti apa tuh kalau misalnya ada masyarakat yang mau ya terkait tentang tol gitu, apalagi tol Jor, kalau mau mengkomplain atau mungkin tentang menanyakan pelayanan-pelayanan di tol. Ya, siap. Jadi kalau ada pendengar nih ya, pendengar atau pengguna jalan di ruas tol Jor S, kalau misalkan ada kendala itu bisa menghubungi media sosial kami di @hkjors. Itu ada Instagram, ada Twitter juga, ada juga nomor telepon di 0813 3992 3992. Itu adalah call center kita. Jadi kalau ada dari pengguna jalan atau pendengar nih, khususnya tapi ya di ruas Jor S ini di antara kilometer 19.550 sampai 33.800 ada mengalami kendala,
itu silakan saja melapor. Ke nomor tersebut. Betul. Atau kita juga ada aplikasi. Aplikasinya apa tuh? Hakatol Apps namanya. Itu juga pengguna jalan kalau ada kendala di ruas kami itu bisa memberikan informasi melalui aplikasi tersebut. Ya. Nanti petugas kita pasti akan bantu. Gitu. Baik. Nanti apapun komplainannya nanti akan dilayani ya melalui layanan itu atau aplikasi tadi ya. Ya, betul. Nah, di aplikasi Hakatol Apps ini itu kita bisa lihat CCTV. Jadi di ruas JORS ini CCTV kita itu ada 48 titik. Jadi ini untuk pendengar semua, Radio El Sinta, pengguna jalan. Ini khusus di tol JORS ya? Ya, khusus di tol JORS itu bisa melihat kondisi terkini dari lalu lintas yang dari kilometer 19 sampai 33 maupun di ruas ATP. Jadi kalau misalkan pendengar ini mau pergi dari Pondok Pinang nih mau ke Bambu Apus, kalau sekiranya ragu itu lihat aja dulu. Jadi macet atau enggak ya gitu. Itu bisa melalui aplikasi. Di aplikasi itu. Karena kita di ruas JORS ini ada 48 titik CCTV. Gitu. Baik. Jadi akan terpantau semuanya di kemacetan itu real pitch semua ya? Betul, Nggak betul. relay ya? Oke. Jadi itu sangat membantu. Betul. Supaya perjalanan lancar ya. Betul. Bisa melihat. Baik, Pak Wahyu, terima kasih buat penjelasannya. Kita beralih ke Pak Sarian ya. Ini bagian koordinator lalu lintas. Ya. Betul, Pak. Sudah berapa lama bertugas Pak Sarian? Saya kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, udah lama. Seperti apa nih Pak Sarian di koordinator lalu lintas itu apa saja yang Bapak tangani di sana? Baik pelayanan lalu lintas maupun kami merangkap sebagai pengamanan aset dan jalan Pak, seperti Kamtib. Jadi pengamanannya seperti apa di tol JORS ini? Kita sebenarnya pada umumnya semua harus hampir sama sih ya Pak, tapi kita bisa sebagai pelayanan lalu lintas mungkin kita sampaikan pengguna jalan terutama dalam berkendara lebih aman. Karena kecelakaan di ruas tol pada umumnya itu sering faktornya pertama adalah ngantuk. Ya, sering kita ngantuk dan tidak bisa jaga jarak aman. Terus menggunakan lajur bahu jalan yang semestinya itu tidak dipergunakan oleh pengguna jalan kecuali dalam keadaan darurat. Juga ada beberapa kejadian yang sebenarnya juga ini sudah sering kita himbau baik lewat medsos maupun lewat VMS. Itu pengguna jalan yang masih menggunakan alat komunikasi handphone saat berkendara ini juga sering menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Baik, ini kalau misalnya ada kecelakaan atau misalnya pengen tahu keamanan di tol JORS itu seperti apa? Apakah harus sama ya tadi ke nomor call center tadi? Seperti yang disampaikan Pak Wahyu ke call center tersebut. Nah, untuk di keamanan di ruas tol JORS khususnya, di masing-masing gerbang kita menyiapkan tenaga pengaman Pak Satpam, dan untuk di jalur kita juga di samping PJR juga kami menyiapkan kendaraan Kamtib, ada beberapa unit yang di dalamnya juga disertai dengan pihak kepolisian Sabara Pak. Itu di tiap titik apa saja tuh? Yang sifatnya mobile Pak. Mobile ya? Jadi kita keliling terutama dari pengalaman truk-truk yang mengalami gangguan ini kan dulu sering adanya gangguan, jadi kita selalu muter Pak. Jadi ada dua sisi, baik di sisi kanan atau jalur A maupun jalur B. Berarti supaya mempercepat penanganan ya dan Betul, Pak. melerai kemacetan. Baik. Lalu seperti apa Pak nih keamanan di tol sendiri untuk jaminan keamanan di tol JORS ini? Kami selalu mobile Pak 24 jam, terutama kita justru dalam kondisi lalin sepi malam kita tingkatkan untuk patrolinya Pak, baik dari PJR maupun dari Kamtib yang di dalamnya juga ada Sabara, juga dari unit-unit pelayanan lalu lintas seperti yang mungkin di luar lain, patrolinya tol itu juga selalu berputar Pak. Itu 24 jam atau? 24 jam Pak. Wah, luar biasa, 24 jam ya. Baik. Mungkin Pak Sarian karena sering berkaitan dengan ini ya, lalu lintas di jalan tol. Seperti apa sih tips supaya pengendara atau pengguna jalan tol ini dengan aman mereka melintas? Baik Pak.
Pertama mungkin seperti Pak Wahyu sampaikan, jadi sebelum melintas kita harus tahu dulu kondisi jalan ini macet atau enggak. Ya. Yang kedua, faktor yang lebih dominan untuk aman itu jangan ngantuk Pak. Ngantuk ya. Jangan ngantuk, jaga jarak kendaraan dalam berkendara dalam kondisi apapun baik macet maupun lancar. Ya. Ini juga sering menjadi penyebab adanya tabrak beruntun. Terus seperti sudah saya sampaikan juga tadi, masih banyak pengguna jalan yang menggunakan alat komunikasi handphone saat berkendara. Ya. Ini juga sering menjadi penyebab. Baik. Kalau di tol Jor S sendiri selama ini faktor penyebab utama kecelakaan apa tuh? Ngantuk itu atau Ngantuk dan tidak jaga jarak aman yang jaga sering jarak terjadi. aman paling pentingnya. Jaga jarak aman mobil satu dengan mobil depan kita seperti apa sih? Harus berapa meter tuh? Kalau di ruas lain itu kan ada Pak jarak jaga aman itu kurang lebih 100 sampai dengan 150 meter, tapi dalam kondisi sekarang ini jarang yang memakai. Iya. Apalagi kalau lagi kondisi macet pasti mepet-mepet bahu ya. jalan pun dipakai, Bahu Pak. jalan dipakai. Baik Pak Sarian, terima kasih ya. Oke, kita beralih ke Mas Pandu nih ya. Mas Pandu. Ya, Mas Pandu ini di bagian Pemeliharaan jalan tol. pemeliharaan jalan tol. Iya. Nah, seperti apa nih pemeliharaan selama ini jalan tol Jor S atau yang Utama Karya punya nih? Iya, terima kasih. Sebagai penanggung jawab pemeliharaan di jalan tol itu dibagi dua, Pak. Ya. Yang dimana ada perbaikan atau pemeliharaan berkala sama secara non rutin. Ya. Yang dimana melihat jikalau ada kejadian kebutuhan seperti itu. Ya, itu berkalanya per periodiknya berapa bulan sekali atau mingguan atau seperti apa? Kalau berkala itu biasanya untuk pekerjaan besar, seperti untuk pengaspalan baru, atau jikalau ada kerusakan jalan itu memang harus dinyatakan perbaikan besar, ya sudah itu bisa dikatakan pemeliharaan non berkala. Non berkala. Seperti itu. Non berkala itu pemeliharaan seperti apa? Non berkala itu yang dimana adalah sebagai penunjang dari layan jalan tol itu sendiri. Ya. Seperti lampu PJU, terus sarana pelengkap jalan ada rambu-rambu, ada yang dimana penunjang sebagai kinerja jalan itu sendiri. Ya. Seperti itu. Ini kita kan sering gitu ya, ada komplainan atau dari pendengar kita ya. Iya. Biasanya pendengar itu kalau mengkomplain biasanya kalau ada pekerjaan jalan, kenapa sih harus siang hari gitu ya? Iya. Kenapa perbaikan jalan harus siang hari, sementara siang hari itu lagi aktivitasnya padat-padatnya Iya. pengendara. Tapi malam juga tetap dikomplain, seperti Iya. apa tuh? Iya. Kenapa kami sebagai operator jalan tol biasanya mengerjakan atau melakukan perbaikan di siang hari itu, jikalau kami mendapatkan komplain yang dimana seperti ada informasi dari Pak Wahyu, Pak Sarian, itu memang yang sudah mempunyai kategori yang sudah membahayakan, yang dimana tidak bisa kami tunda. Oh, seperti apa tuh? Ya misalkan jikalau ada kami menerima dari bagiannya Pak Wahyu atau Pak Sarian, ada komplain pada kilometer sekian ada lubang yang dimana itu sudah bahkan membahayakan, karena saya sebagai penanggung jawab pemeliharaan yang dimana harus menjamin jalan itu harus nyaman dan aman. Ya, jikalau misalkan sudah tidak aman kan berarti mau tidak mau hari itu juga atau pada detik itu juga harus kami tangani. Nah, itu. Namun sifatnya di siang hari itu adalah penanganan untuk darurat. Ya, penyambungannya dari darurat di siang hari kami akan lanjutkan di malam hari. Biar dari komplain yang kami terima di siang hari tidak berkelanjutan di besok-besoknya lagi seperti itu. Ya. Tapi memang selama ini ada komplain seperti itu ya dari ke Utama Karya sendiri. Ke sosmednya seperti itu. Kenapa kok kerjanya di siang hari? Kenapa nggak di malam hari? Kami kerjakan di siang hari. Kalau kategori darurat dikomplain, malamnya dikomplain. Kenapa kok malam lahir juga gitu? Karena kami juga ini kan jalan tol Jor S ini adalah jalan protokoler, ada penghubung antara dari sisi barat atau sampai sisi timur, kan gitu. Baik. Kalau ke depan ini pemeliharaan yang rutin dilakukan tuh seperti apa sih yang selama ini? Kalau untuk saat ini pemeliharaan yang akan dilakukan adalah pengaspalan ulang. Pengaspalan ulang? Iya, pengaspalan ulang. Kalau misalkan pengguna jalan untuk saat ini yang sudah menggunakan jalan tol Jor S ini kan sudah melihat di setiap hari malam, itu kami ada perbaikan mayor, perbaikan besar yaitu pengaspalan ulang.
Supaya lebih halus lagi jalannya ya. Iya, biar itu pengguna jalan. Ada periodenya gitu. berapa tahun sekali nggak itu pengaspalan ulang itu? 2 tahun sekali, 5 tahun sekali ada seperti itu. 2 tahun sekali, 5 tahun sekali. Iya. Baik. Dalam waktu dekat belum ada nih supaya antisipasi pendengar yang mau melintas di situ nanti ada pengaspalan ulang gitu. Kalau untuk pengaspalan ulang atau rencana untuk misalkan bekerja di malam hari, pasti kami informasikan melalui Senkom nanti, sentral komunikasi di mana akan diinformasikan melalui media sosial atau seperti apa. Begitu. Melalui Senkom ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Ini berhubung ke Senkom ada orang Iya. yang bertugas di Senkom ini Biar dengan nanti biar menjelaskan Senkomnya. Baik, Mas Arif ya. Betul, saya dari Sentral Komunikasi dan Informasi Jalan Tol Utama Karya JORS. Mungkin di sini saya sebagai memberikan informasi, salah satunya memberikan informasi kepada pengguna jalan maupun pendengar El Cinta. Salah satunya mungkin dari update lalu lintas di media sosial di jam pagi maupun jam sore, jam sibuk itu ada di IG maupun Twitter @_HK JORS maupun nanti kita biasanya ada di on air gitu. Dan ada on air dan kita memberikan informasi juga di VMS gitu. Mungkin selain dari traffic dan kepadatan lalu lintas, dari Senkom juga menyampaikan dengan apabila ada kegiatan pekerjaan-pekerjaan di malam hari, misalnya ada perbaikan, kita juga sampaikan ke pengguna-pengguna maupun pendengar untuk bahwasana di kilometer sekian sedang ada perbaikan. Jadi ketika ada kepadatan mereka sudah mengetahui. Mungkin salah satunya seperti Berarti itu. kerjanya 24 jam ini sosmed nih. Betul. Untuk di media sosial 24 jam maupun pelayanannya juga. Jadi di sini ada channel komunikasi. Jadi apabila pendengar maupun pengguna jalan mengalami gangguan di jalur yang khususnya di ruas JORS ini bisa menghubungi Senkom. Di nomor teleponnya tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu di 0813 3992 3992. Di situ ada bisa telepon maupun WhatsApp gitu. Nah, nanti bisa menghubungi Senkom, nanti dari pihak Senkom pun mengirimkan petugas apabila nanti pengguna pendengar radio ini mengalami gangguan di tol JORS seperti itu. Jadi ya kita sifatnya 24 jam melayani pengguna jalan gitu. Baik, ini terkait mungkin banyak pertanyaan mungkin ini ke Pak Wahyu kali ya. Boleh. Karena kan biasanya ada masyarakat yang mungkin ingin mobilnya di derek. Nah, kan ada yang itu sebenarnya free, gratis atau berbayar sih? Untuk layanan derek kita gratis Pak. Gratis ya? Iya, tapi dengan catatan sampai dengan pintu keluar terdekat. Pintu keluar terdekat? Iya, tapi bukan kami sampai ke gratis. bengkel? Oh enggak, jadi sampai karena di dalam aturan itu hanya mengatur sampai dengan pintu keluar terdekat. Pintu keluar terdekat. Seperti itu. Baik, berarti gratis ya? Jadi kalau gratis, dijamin gratis. Ada yang memungut biaya di jalanan, laporin kemana? Lapor, nanti akan kita tindak lanjuti. Oke, siap. Itu saja yang mungkin bisa ada mungkin mau disampaikan lagi Pak Wahyu? Sedikit sih. Ya, sedikit, silakan. Sedikit ada yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk pendengar semua nih Radio El Cinta, jangan takut pada saat berkendara di jalan tol itu kalau mengalami kendala itu tidak perlu takut karena kita juga terintegrasi dimanapun kilometernya atau kalau khususnya di antara 19 sampai dengan 33.800 itu pasti kami layani. Dan kami akan berusaha memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan. Jadi pendengar semua ini nggak perlu takut lah untuk berkendara di ruas jalan tol. Mungkin seperti itu. Jadi gimana? Jadi tetap aman ya? Aman. Baik. Di samping juga kita ada kerjasama dengan PJR dan juga ada Kantip seperti yang sudah disampaikan Pak Saryan. Jadi untuk pengamanan itu sudah kita fasilitasi lah dan kita berikan pelayanan kepada pengguna jalan seprima mungkin lah. Seperti itu. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Pak Saryan juga terima kasih. Mas Pandu, Mas Arif, terima kasih. Dan pendengar terima kasih juga Anda sudah menyimak dan mendengarkan perbincangan kami bersama Tol JORS ya, Utama Karya. Dan semoga ini bisa menjadi informasi bagi kita semuanya. Saya Semi Burhani pamit, terima kasih dan kembali ke studio.